Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putana Suwana, NR P204223110. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagaimana proyek mata kuliah interkoneksi sistem instrumentasi saya bekerja. Jadi proyek yang saya buat berjudul Portable IoT Device untuk pemantauan kesehatan dan aktivitas fisik dengan fitur deteksi kualitas udara lingkungan. Jadi di alat yang saya buat ini terdapat 3 sensor utama. Yang pertama ada sensor MAX 30100, di mana sensor ini berguna untuk mendeteksi heart rate atau detak jantung dan SpO2 atau kadar oksigen dalam darah. Nah, untuk protokol komunikasi yang digunakan oleh MAX 30100 ini adalah dengan I2C. Lalu ada MPU 6050, di mana sensor ini menggunakan protokol komunikasi I2C juga dan berfungsi untuk mendeteksi akselerometer dan giroskop 3 aksis. Lalu ada MQ135, di mana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi gas CO2 dan menggunakan protokol komunikasi ADC. Nah, dari ketiga sensor ini saya juga menggunakan SP32 sebagai microcontroller utama dalam pembuatan IoT yang akan disambungkan ke WiFi, dan juga saya menambahkan interface lokal atau manual. Jadi pengguna bisa menggunakan cara manual menggunakan OLED. Nah, OLED ini juga menggunakan protokol komunikasi I2C. Juga ada push button, ada LED, dan ada resistor. Nah, di alat ini tuh kan tadi ada menggunakan I2C ya, 3 device menggunakan I2C. Nah, nanti nyambungnya ke SP itu hanya menggunakan 2 jalur saja, yaitu jalur SDA sama SCL, jalur data dan jalur clock, dimana ketiga device ini berbagi jalur yang sama. Nah, bagaimana ESP mengenali ketiga device ini? Nah, ESP mengenali dengan adanya address atau alamat dari tiap masing-masing device. Jadi ketika kita menggunakan I2C scanner di ESP di program, nah kita akan mendapatkan alamat-alamat itu. Nah, di mana alamat itu akan berguna untuk memprogram, untuk membedakan bagaimana MAX 30100 ini dan yang lain untuk kita program nanti untuk pembacaan sensor dan display OLED-nya. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat project ETS interkoneksi sistem instrumentasi dari awal hingga akhir. Jadi untuk awal-awal saya membuat wiringan terlebih dahulu untuk alatnya, di mana saya memakai 3 sensor ini, MAX, lalu MPU dan MQ5 ini. Nah, untuk MAX ini dia menggunakan tegangannya itu 3,3 volt, lalu menggunakan I2C ya, di SCL sama SDA di pin 21 dan 22. Mungkin lihatnya itu udah di sini. Jadi ada SCL itu di pin 22 dan SDA I2C itu di 21. Lalu untuk OLED sendiri dia juga menggunakan 3,3 volt, juga menggunakan bus yang sama yaitu I2C koneksinya. Lalu MPU juga di sini, tapi dia memakai 5 volt tegangannya. Dia juga menggunakan I2C. Lalu untuk MQ135 sensor deteksi gas CO2
itu menggunakan analog ya, ADC di pin 34. Nah, di pin 34 ini dia menggunakan ADC ya. Lalu ada LED, di mana saya menggunakan LED untuk interface lokal. Dia kasih resistor 2220 ohm untuk pengaman biar tidak terbakar. Dia ini hanya menggunakan GPIO output saja, lalu push button juga menggunakan GPIO output juga yang sama. Untuk SP-nya menggunakan SP yang 38 pin, SP 32 pin. Nah, ini sama ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan bagaimana PCB ini dibuat. Jadi alat saya pakaikan PCB karena saya nggak mau ribet untuk kabel-kabelnya, karena ya emang cukup banyak untuk wiringannya kan di sini kan. Nah, setelah itu di sini saya menggunakan software KiCad, di mana saya bisa membuat PCB dengan mudah di sini. Nah, seperti biasa saya harus membuat skematik yang terlebih dahulu untuk di KiCad agar nanti memudahkan dalam membuat PCB-nya. Nah, saya gunakan untuk sensor-sensornya ini, saya menggunakan pin header female. Lalu tinggal menyambungkan saja, misal ground ke ground, terus jalur data SCL ini ke ini. Jadi ini seperti nyambung semua itu dalam satu jalur. Tapi saya gunakan label ini, ya biar kayak nyambung aja, lebih cepat, gak usah pakai jalur gini. Terus di sini ada resistor juga, ada LED, ada push button, dan ada SP32. Lalu setelah itu kita bisa assign footprint. Footprint ini untuk ini ya, ukuran komponen yang digunakan agar sesuai, dan ya bisa kita dapatkan dengan mudah di toko-toko elektronik. Misalnya LED 5 mili, ukurannya 5 mili, terus konektor pin soket yang segini, terus resistor ukuran segini, dan ya sebagainya. Oke, untuk PCB-nya seperti ini. Sini saya menggunakan PCB double layer. Nah, untuk yang biru ini bottom ya. Bottom itu di bawahnya board. Kalau yang front ini di atasnya board. Nah, di sini saya menggunakan double layer karena ya tidak bisa jalur lagi untuk yang ada pin yang belum tersambung di bottom. Nah, itu baru kita menggunakan front, jadi di jumper gitu. Nah, kalau dalam pembuatannya nanti di solder dari atas ke bawah, disambungkan pakai kaki resistor biasanya, atau apapun yang bisa nyambung lah. Nah, ini namanya vias, dimana dia untuk menyambungkan. Lalu ada ini pin headernya yang tadi yang sesuai footprint, ukurannya segini. Resistornya juga ukuran segini, LED-nya. Lalu saya tambahkan logo juga dan nama. Lalu untuk desain 3D-nya itu seperti ini hasilnya. Jadi sesuai dengan yang saya buat tadi, dimana sensor ini saya taruh samping ini karena biar memudahkan pengguna untuk mengecek, lalu dan langsung melihat displaynya di sini untuk interface lokal ya. Di sisi lain juga nanti bisa nyambung ke IoT. Ini untuk jalur di bawahnya, nanti tinggal disolder aja di sini, sini gitu. Nah, setelah membuat PCB desain ini, lalu saya kirimkan ke pencetak PCB, dan cuma berapa ya, murah kok, cuma 25.000 untuk segini, ukuran berapa, ukuran 6 kali 10 cm, hanya 25.000. Oke, selanjutnya itu saya dari membuat PCB dan molder. Nah, lanjut ke program. Nah, untuk programnya kan menggunakan Arduino IDE Cloud. Nah, sebelumnya tapi saya mengetes dulu menggunakan Arduino IDE. Nah, jadi di Arduino IDE ini saya ngetes hardware-nya dulu, nanti baru disambungin ke IoT. Nah, ini saya buat sendiri.
Jadi ada include ini, include library dan lain-lain. Terus ini bikin kelasnya untuk misal button, LED, OLED. Terus ini ada variabel-variabel yang digunakan untuk program nanti. Lalu ada variabel ini, tempat ini ada heart rate, SpO2, bit, lalu ada angle X, Y, Z, ini untuk max ya, max 0, ini untuk gyro, ada angle X, Y, Z, lalu ada BPM CO2. Nah, default setup ini digunakan untuk nge-setup apa saja yang perlu di set. Misal untuk serial bikin, wire bikin I2C-nya di 2122. Lalu ada ini sebagai output pin mode. Dan ini ada untuk setup display OLED. Lalu ada MPU-nya di setting juga. Ini setting max-nya juga. Nah, kalau MQ nggak perlu, soalnya dia akan pembacaan analog nanti langsung di loop. Nah, ini di loop ini saya hanya membuat ini tok. Karena saya membuat banyak fungsi, di mana fungsinya nanti ini terpisah-pisah. Nah, ini fungsi untuk membaca max 000. Nah, dia di sini ini pas. Ya, saya menggunakan ini ya, program nggak pakai delay, jadi semuanya pakai milis. Nah, program milis ini keunggulannya apa? Jadi dia nggak perlu nunggu, misal read max ini nggak perlu nunggu ini, tapi dia bisa bekerja sendiri uh, dengan waktunya sendiri. Jadi dia punya interval sendiri. Dia bekerja dengan 1 detik. Jadi dia membaca terus selama 1 detik. Nggak perlu nunggu yang lain karena dia punya program sendiri. Lalu ada MPU juga, dia juga punya interval sendiri. Dan ini juga saya melakukan kalibrasi agar pembacaannya pas di reset itu nol semuanya. Ada read M key, ini hanya menggunakan analog. Ada ini ya button-buttonnya untuk saya display. Jadi ada 3 slide. Nah, ini fungsi untuk upload. Nah, ini ada intro. Jadi setakat di reset itu ada intronya. Ini ya biasa OLED harus pas untuk penempatan tulisannya. Nah, ini untuk displaynya. Di tiap display itu ada 3 slide. Ada slide ini, ada slide ini, dan slide ini. Oke, switch case. Fungsi switch case. Lalu di sini ada ya update display. Nah, ini display untuk max sendiri, ada display untuk MPU sendiri, display MQ sendiri. Jadi memang banyak fungsinya. Ini untuk penggambaran detak jantungnya. Ini sampai 450 program. Ini nanti di copy semua, baru nanti masuk ke ini Arduino Cloud ini. Ya, untuk langkah membuat awal itu membuat things dulu, akun dulu membuat things. Nah, ini membuat di sini. Nah, di sini saya membuat variabel angle X, Y, Z dan BPM22. Nah, kenapa saya tidak tambahkan max? Karena ya nggak bisa lagi, ada mentok 5 sebenarnya. Lalu setelah membuat ini harus disesuaikan ya, pakai float, in, dan lain-lain. Terus ini juga kita buat device-nya. Oke, mungkin saya sambungkan dulu biar online. Nah, setelah itu tinggal kasih networknya jaringan. Nah, setelah itu tadi kita masuk ke sketch. Nah, di sketch ini saya kopikan tadi, tapi saya includekan ada tambahan, ada thing properties ini. Ini bawaan dari Arduino Cloud-nya. Dan saya juga nggak perlu nulis ini, variabel ini. Karena di thing properties.h ini sudah didefinisikan dia. Nah, setelah itu ya udah tinggal tambahin fungsi ini. Nah, Arduino Cloud bikin dan Arduino Cloud update di sini. Nah, coba kita cek.
Nah, ini bisa kita cek di dashboardnya. Nah, di dashboard ini ketika kita menggunakan sensornya untuk misal MPU ya, saya kanan kiri atas bawah ini akan berubah nilainya, angle dan phase-nya. Terus misal saya tiup MG335 ini, nanti dia akan bertambah ppm-nya, CO2-nya. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat membantu sekali lah, karena project IoT seperti ini bisa digunakan dan diterapkan misal kita mau pakai di rumah atau project-project kita gitu, menggunakan Arduino Cloud ini. Nah, ini merupakan dashboard dari untuk yang di Android device. Jadi kita bisa monitoring atau mantau di sini ya, angle Y, X, Y, Z tadi. Nah, misalnya gerak-gerakkan akan bergerak. Terus misal CO2 nya saya tiup ini, dia akan menambah seperti itu. Jadi alat ini kita bisa gunakan dengan interface lokal. Jadi kita bisa menggunakan pembuatan ini manual untuk mengganti mode. Misal kita mau cek sensor max atau sensor MPU dan sensor MG135, juga kita bisa menggunakan platform IoT dari Arduino Cloud yang sudah dibagi kelompok kemarin. Nah, saya kebagian untuk menggunakan Arduino Cloud ini dan memang sudah berjalan dengan lancar baik di laptop dan juga saya sudah pasang di Android device. Jadi kesimpulan dari alat saya ini, saya sudah bisa bekerja, bahkan saya juga membuat PCB sendiri agar alat ini semakin mudah digunakan dan kalau ada kerusakan apa-apa nanti bisa diganti langsung. Lalu juga alat ini sesuai dengan judulnya, ini portable dan mudah digunakan, dimana alat ini cocok untuk dibawa orang-orang jika mau ngecek kesehatan dan kualitas udara lingkungan sekitar maupun ngecek aktivitas fisik.